Halo Starlovers semuanya, senang sekali kita bisa ketemu di IG Live kita pada hari ini. Dan sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Grace Pranata, atau biasa teman-teman boleh nyapa aku dengan Cece Stylo. Aku merupakan Assistant of Editor dari Stylo Indonesia. Dan kali ini kita spesial, kita akan ngebahas seputar mengupas tuntas persoalan-persoalan tentang skincare organik. Nah, Stylovers, seperti biasa kalau kita mau bahas seputar skincare organik ini, kita kayaknya nggak lengkap kalau kita tidak mengundang pakarnya. Nah, kali ini Stylo Indonesia berkolaborasi dengan ID Derms. Kita akan mengundang satu pakar, yaitu Dr. Dian Pratiwi, spesialis kulit dan kelamin, untuk membahas seputar skincare organik. Nah, sebelumnya Cece juga mau memperkenalkan, jadi ID Derms merupakan suatu platform edukasi tentang kesehatan kulit, kelamin, dan juga estetika medis yang disampaikan oleh para dokter spesialis kulit dan kelamin kepada masyarakat dengan cara yang mudah, update, dan menyenangkan. Nah, semua kontributor adalah anggota resmi dari Perdoski. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Dian Pratiwi, SPKK. Beliau merupakan lulusan dokter umum FKUI 2000, tahun 2000, dan kemudian melanjutkan gelarnya untuk spesialis kulit dan kelamin, ini FKUI 2005. Dan Dr. Dian merupakan anggota dari kelompok studi laser dan dermatologi kosmetik Indonesia. Beliau juga merupakan international member dari AAD dan juga EADV. Dan saat ini Dr. Dian praktik di Jakarta. Nah, buat teman-teman semua yang mau bertanya sepanjang acara live ini berlangsung, ini bisa banget teman-teman. Ini Cece share lagi ya untuk format pertanyaannya. Nah, ini first bisa langsung menggunakan formatnya nama, usia, domisili, jenis kulit, dan pertanyaannya. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk undang Dr. Dian yang merupakan perwakilan dari ID Derms. Sudah bisa join Dr. Dian ya? Oke. Dr. Dian udah suaranya belum kedengaran. Suara aku mantul. Nggak apa-apa. Mungkin sih speakernya agak gede. Iya. Halo, sorry kok tadi nggak kedengeran suaranya, Cek. Ya, sekarang kedengeran ya? Udah masuk. Oke, Dokter Dian, apa kabarnya ini? Baik kabarnya, gimana Cek kabarnya? Aku juga baik banget, dan ini Dokter Dian fresh banget hari ini ya, mau sharing sama Stylo Indonesia, Mas Stylovers ya, Dok. Iya. Oke, Dokter Dian, kita akan ngobrol-ngobrol nih dok soal skincare. Nah, saat ini kan kita udah tahu ya, dokter juga pasti sering lihat, sering banyak yang nanya. Kalau semakin banyak yang nanya, semakin ketahuan kalau masyarakat saat ini udah mulai aware sama pemakaian skincare ya dok. Iya, betul. Nah, yang menariknya adalah saat ini tuh sebagai masyarakat, selain aware, mereka juga udah mulai kritis ya dok, melihat bahan baku soal skincare. Nah, di pasaran saat ini tuh banyak banget skincare yang mengklaim menggunakan bahan organik. Nah, ini menarik banget, ini lover semua penasaran. Nah, dari segi kandungan, terus juga syarat dan standar apa aja sih dok yang harus dimiliki kalau skincare itu mengandung bahan organik? Nah, silakan Dokter Dian, boleh menjelaskan. Thank you, C. Jadi kalau kita bicara tentang syarat dan standar sebuah skincare organik, tentunya kita harus bandingkan dengan regulasinya yang mengatur. Nah, sampai saat ini memang belum ada sayangnya regulasi yang mengatur resmi tentang penggunaan skincare organik ini. Beberapa badan sudah berusaha untuk melakukan sertifikasi di luar negeri maupun juga di Indonesia. Sudah mulai ada beberapa badan. Nah, setiap lembaga sertifikasi ini akan memiliki syarat dan juga kriteria-kriteria yang berbeda-beda, tapi kira-kira mirip lah ya, C ya, untuk menentukan apakah sebuah produk itu boleh
menempelkan seal atau logo organik dari badan sertifikasi tersebut pada produknya. Nah, di luar dari bahan-bahan itu atau produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikasi, apabila nanti dari Style Lovers ingin melihat sebuah produk itu organik atau tidak atau bagaimana cara menilainya, itu kita harus membaca ingredients atau membaca label di kemasan seperti tadi yang Cece bilang itu. Kemudian kita lihat satu-satu produknya, ingredients-nya. Nah, jadi memang kategorinya itu memang kita mesti ngecek dari si ingredient yang tertulis. Dan kalau memang si produsennya menggunakan produk berbahan dasar organik, itu pasti dicantumin dan kita bisa lihat kan, karena itu jualannya dia dari apa namanya bahan organik itu ya dok. Nah terus kemudian yang membedakan bahan skincare organik dengan yang non organik gitu, itu apa yang bikin beda sebenarnya dok? Jadi orang kadang suka tergiur dengan skincare yang berlabel organik. Ya, jadi secara umum kita sebetulnya bedakan jadi 3 sih. Yang pertama itu kan ada skincare yang konvensional, yang biasa, yang tradisional aja. Kemudian ada yang natural, kemudian baru ada yang organik. Nah, organik ini kan lanjutannya lah dari yang natural ini. Jadi seperti skincare natural, skincare organik ini akan mengandung bahan-bahan natural. Misalnya bahan natural itu ada 4 sumber sebetulnya. Bisa dari tanaman, bisa dari by-product hewani, bisa mineral, bisa juga dari marine. Nah, tapi bedanya produk-produk ini, bahan dasar ini semuanya didapatkan secara organik dan dibudidayakan secara organik. Kalau tanaman artinya misalnya tuh tidak akan mengandung pestisida atau fertilizer yang sintetik atau enggak dikasih growth hormone atau enggak ada antibiotik gitu ya. Jadi betul-betul semuanya organik. Nah, tanaman-tanaman ini akan diekstrak kemudian akan menjadi bahan baku untuk pembuatan skincare organik itu sendiri. Demikian sih bedanya. Nah, jadi berarti sebenarnya skincare saat ini kan ya memang berbahan dasarnya yang banyak dijual bahannya natural, memang itu diekstraksi ya dok ya berarti. Betul. Cuman ya bedanya si proses tumbuhan-tumbuhan sebelum diekstraksi inilah yang membedakan dia organik atau enggak organik ya dok. Ya betul. Jadi bagaimana tanaman ini dibudidayakan gitu. Bagaimana tanamannya ya tumbuh ya, terus dikasih pupuk atau enggak yang tadi itu. Nah itu dia nih Style Lovers itu yang perlu digarisbawahi bahwasanya kalau skincare organik itu dan yang nggak berlabel non organik sebenarnya bahannya sama-sama natural dari alam juga ya dok ya. Betul. Cuman ya itu itu proses si tanaman itu bertumbuh dia pakai tambahan bahan kimia lagi seperti seperti pestisida, pokoknya bahan-bahan yang untuk memperkuat untuk menghindari hama segala macam itu memang spesial itu si organik itu ya dok ya. Iya, betul. Itu yang membedakan jadi bahan bakunya ya. Nah, terus berikutnya dok, kita juga pengen tahu nih sebenarnya ada nggak sih tipe kadar bahan organik yang ada di dalam skincare? Nah, itu biasanya dibedakan dalam beberapa jenis dok. Ya, sebetulnya memang betul tuh skincare organik ini juga punya banyak kelas. Kalau kita mau lihat yang pertama, pembagian besarnya mungkin kita bisa bagi jadi 2, tersertified secara resmi atau tidak. Nah, yang tersertified secara resmi sesuai dengan badan yang mensertifikasinya, maka nanti dia akan dibedakan lagi menjadi beberapa kategori. Kita contohkan misalnya yang paling banyak USDA gitu ya misalnya. USDA itu punya 4 kategori organik. Yang pertama adalah 100% organik, berarti semuanya memang organik. Nomor 2 itu adalah masih bisa mencantumkan organik. Itu artinya sekitar 95% itu masih organik. Kemudian nanti ada yang ditulisnya made with organic ingredients. Nah, itu biasanya 70% yang ada di dalamnya. Nah, kalau sudah kadar bahan organik yang digunakan kurang dari 70%, itu sudah nggak bisa lagi menggunakan kata-kata itu semua dan harus ganti dengan hanya menampilkan bahan organik apa yang sebetulnya digunakan. Itu jadi beda-beda
nanti tiap badan akan punya cara yang beda lagi. Nah, sedangkan kalau yang tidak tersertifikasi, ya memang ini jadi PR buat kita konsumennya yang mau menggunakan. Kita harus lihat dari yang disebutkan organik di namanya mungkin, atau ada seal yang non officialnya mungkin. Nah, tapi dicari yang organik itu sebenarnya apa di ingredients, dan berapa banyak sebenarnya yang organik dibandingkan dengan yang tidak organik yang digunakan di dalam skincare tersebut. Itu. Nah, berarti sudah tentu kita sebagai konsumen ya dok, kalau memang berniat ingin mencoba produk skincare organik, itu udah pasti harus ngecekin, dan juga memang haknya kita dong dok, tahu. Betul. Ya kadar-kadarnya itu tadi ya dokter ya. Iya, betul. Karena kebanyakan di Indonesia ini kan kebanyakan belum disertifikasi ya, Cek. Jadi memang jadi PR kita nih yang mau pakai, kita harus cermat banget membaca labelnya itu. Nah, terus kalau kita tadi udah tahu persentase kadar organik dalam suatu skincare yang tadi dilabeli skincare organik, itu bisa ada 100%, ada yang 90, ada yang paling rendahnya 70 lah dok. Kalau di bawah 70 tadi dokter bilang udah nggak ikutan di organik nih, udah beda kadarnya. Nah, terus keunggulannya apa sih dok? Kalau misalnya tadi kita tahu skincare organik itu, Cece mengingatkan juga bahannya dibuat dari sama-sama natural, dari alam juga, tapi si tumbuhannya ini dibuat pure, tanpa ada tambahan pestisida atau bahan-bahan lain untuk merawat si alam ini. Nah, terus keunggulannya apa dok skincare organik bagi kulit? Nah, apakah bisa merawat kulit dengan hasil maksimal seperti skincare yang selama ini kita biasa pakai, atau mungkin yang tidak organik? Terus tingkat keberhasilan skincare organik dibanding non organik itu kayak apa? Ya, kalau kelebihannya itu yang pasti lebih aman kan, lebih aman. Lebih aman itu artinya dalam arti aman dari bahan-bahan yang kontroversial. Kontroversial di sini maksud saya adalah kita kan mengenal nih ada beberapa bahan ingredients yang mungkin di luaran suaranya kan, waduh ini jangan pakai ini, misalnya ada paraben misalnya, atau SLS misalnya, itu kan bahan-bahan yang kontroversial. Tapi sebetulnya kan bukan ilegal, bahan-bahan ini memang masih boleh digunakan dalam skincare dalam kadar tertentu yang sudah diatur. Nah, dengan kita menggunakan skincare organik, pastinya kita akan bebas dari kepusingan bahan-bahan yang kontroversial ini. Nah, itu pasti keunggulan yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua, kalau mengenai hasilnya ya tadi ya, hasil. Nah, hasil itu memang agak berbeda. Jadi karena kalau kita mau menilai hasil, kita biasanya akan lihat dulu bahan aktifnya apa, konsentrasinya berapa, begitu dipakai hasilnya gimana. Nah, biasanya memang karena penelitian untuk skincare organik ini bahan aktifnya masih belum terlalu sebanyak yang skincare konvensional, jadi memang ini masih berkembang sih. Kedepannya kita harapkan akan jadi makin baik ya. Kalau hasil mungkin memang harus lebih pelan secara naturalnya. Kalau skincare yang natural atau organik pasti tidak akan seperti yang sintetiknya, tapi akan lebih tenang, lebih aman. Oke. Nah itu memang kalau soal tingkat keberhasilan tadi bisa dijelasin juga sama dokter, agak lebih lama, membutuhkan waktu sih dok ya. Itu next time ya dok. Membutuhkan waktu, betul. Kembali lagi ya dok ke kulit masing-masing. Terus ini juga kadang masih suka salah kaprah dok soal skincare organik. Ini di tengah masyarakat ya dok ya, soal skincare organik dengan skincare yang dibuat sendiri atau tren DIY yang did it yourself, bikin aduk-aduk skincare di rumah. Sama atau enggak dok skincare organiknya? Oh ya, jadi memang sebenarnya agak berbeda nih, karena kalau kita itu membuat teman-teman style lovers di rumah membuat produk DIY, itu harusnya yang digunakan kita mungkin bilangnya adalah bahan natural. Jadi artinya yang dihasilkan skincare natural yang DIY gitu. Kecuali semua bahan-bahan organik yang digunakan. Jadi misalnya membuat masker, semua bahannya itu style lovers research terus kemudian mencari source-source yang memang
memang certified organik. Nah, kalau seperti itu ya berarti itu DIY skincare organik gitu. Jadi memang berbeda sih. Yang banyak biasanya sebenarnya yang natural ya. Jadi dari bahan natural, belum tentu organik. Oke, nah itu ya Style Lovers, beda konsepnya, beda apa namanya, beda pembahasannya ya dok ya, Iya, soal betul. natural dan organik. Kalau natural itu berarti kata kuncinya belum tentu organik ya dok ya. Kalau Ya, organik udah pasti natural. udah pasti natural. Iya, betul. Oke, nah itu soal tentang apa namanya DIY skincare ya dok. Nah terus apakah si tadi kan dokter bilang skincare organik apa namanya berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang perawatannya proses perawatannya berbeda. Nah ketika sudah jadi skincare, apakah semua jenis kulit ini bisa cocok memakai skincare organik? Nah terus skincare organik ini tetap bisa menimbulkan reaksi alergi nggak sih dok? Ya, sama seperti skincare lain pada umumnya yang bukan skincare organik, pemilihan sebuah skincare itu tetap sama sih guidelines-nya. Jadi yang pertama tetap harus style lovers itu harus mengenali dulu jenis kulitnya. Jenis kulitnya apa? Jenis kulit style lovers akan menentukan bentuk sediaan dari skincare yang akan digunakan, yang akan dipilih. Nah, kemudian tentukan permasalahannya yang ingin diatasi apa nih, apa yang ingin kita hasilkan dari menggunakan skincare itu akan menentukan bahan aktif yang akan kita pakai dan kita akan mulai di konsentrasi berapa kira-kira gitu ya, sekuat apa yang akan kita pilih. Itu pedoman awalnya. Kalau untuk alergi, ya betul, risiko alergi tetap ada pastinya. Skincare organik, skincare natural, skincare yang konvensional biasa, semuanya tetap memiliki risiko alergi. Tidak ada yang lepas dari itu. Kemudian tadi alergi sudah, sama cara milihnya ya, sudah ya. Ada lagi aja tadi. Nah, terus habis itu soal apa namanya perawatan skincare organik, misalnya kita di rumah stoknya nih ada yang skincare organik, ada yang skincare natural, atau tadi yang terakhir skincare yang bahannya sintetis ya dok, atau apa dibilangnya dok? Ya, Tadi konvensional ya, yang konvensional lah ya. konvensional. Ya. Nah, itu kalau misalnya kebetulan kita punya stoknya di rumah, boleh nggak sih dok dicampur? Bukan, ini dokter bisa jelasin dicampurnya atau mungkin step-stepnya dipakai berbarengan. Nah, itu kira-kira boleh nggak sih dok? Iya, nah kalau untuk pencampuran antara skincare organik dengan skincare yang nggak organik gitu, entah natural atau entah yang konvensional, sebetulnya kembali kepada alasan kita sendiri menggunakan skincare organik ini. Kalau sekedar dicampurkan digunakannya pasti bisa-bisa aja, tidak akan ada masalah. Tapi kembali ke tiap pribadi nih, kenapa ingin menggunakan skincare organik? Yang banyak kan saat ini kita itu pingin lebih bergerak ke arah green beauty atau clean beauty gitu. Nah, pada saat kita memang memilih jalur itu, maka bila kita mencampurkan antara skincare yang organik dengan yang nggak organik, apalagi yang sintetik, itu kan nggak sinkron ya jadinya ya. Ya. Jadi kalau memang tujuannya adalah green beauty, ya semua yang kita gunakan diusahakan semuanya memang yang organik gitu. Tapi ya tentunya sih kadang-kadang kan mungkin juga nggak bisa langsung, butuh tahapan. Nah, tahapan itu tentu saja sangat natural lah. Apa yang kita punya dihabiskan dulu, digunakan dulu, baru kemudian switching ke situ. Even nantinya kalau tetap memutuskan ingin mix antara yang organik dengan yang tidak organik, even itu juga jalan yang bisa ditempuh. Karena kan at least kita sudah mengurangi pajanan terhadap bahan-bahan yang kontroversial. Nah, itu ya, Style Lovers bisa sekali di note ya tadi penjelasannya. Nggak ada yang salah, tapi itu balik lagi ke konsepnya kita ya dok ya. Kita mau pilih si apa namanya tipe green beauty kah yang menggunakan produk-produk natural ataupun natural organik, ataupun memang kita bisa pakai produk-produk yang sintetik. Nah, itu kembali lagi ke jalur hidupnya masing-masing ya dok ya. Iya, betul. Nah, ini yang serunya dok. Ketika Style melempar pembahasan tentang skincare organik, itu udah banyak banget yang nanya, dan juga mungkin di IDDers dan juga di kolom komentarnya Dr. Dian ya di Instagramnya. Ini ngomongin soal skincare masker organik. Nah, kenapa? Karena kalau kita kalau udah pernah kita googling ya dok ya, belum lama ini sempat beredar berita penangkapan produsen skincare masker organik
yang tanpa registrasi BPOM dan produknya laris manis dijual online. Nah ini memang aku udah tadi terakhir masih coba googling lagi ya dok, belum ketahuan apakah produknya ini membahayakan atau enggak, tapi yang jelas kenapa ditangkap, karena kan pastinya standar penjualan produk apapun itu harus ada label BPOM-nya ya dok ya. Ya, Nah, betul. sesuai itu ditangkap dan meresahkan karena penjualannya tinggi secara online. Nah, akhirnya selain itu juga dipicu karena banyak orang yang tergiur dengan tawaran skincare organik, apalagi dibanderolnya murah. Nah, ini gimana nih dok tanggapannya, dan juga bagaimana sih tips memilih produk skincare organik dok? Iya, betul. Jadi memang pada saat kita itu ingin memilih sebuah produk skincare organik, kita harus betul-betul cek, pastikan dulu. Yang paling nomor satu harus dipastikan yang seperti tadi Cece bilang itu, BPOM-nya, izin edarnya. Pastikan harus ada izin edarnya. Kalau udah produk itu nggak ada izin edarnya, mau dibilang organik atau apa, kayaknya lebih baik kita tidak mengambil risiko yang mungkin bisa membahayakan kulit kita sendiri kan, gitu. Nah, kemudian nanti kalau sudah ada izin BPOM-nya itu sudah jelas, nah baru kemudian kita memang harus mempelajari ingredients-nya itu. Kita kadang-kadang harus rajin nih untuk skincare yang di Indonesia, organik Indonesia, kita harus betul-betul rajin cek satu-satu. Sekarang udah banyak situs-situs yang bisa bantu kita ya, Cek. Misalnya ada EWG, ya, Environmental Working Group, kita bisa cek ingredients-nya di situ, atau Think Dirty, atau Cos DNA, ada yang cek juga mungkin di Safe Kosmetik, banyak udah situs-situsnya. Nah itu kita perlu cek-cek satu-satu supaya kemudian memang betul nih kita tidak terbuai hanya ditulis organik, padahal nanti pas dibaca di ingredientsnya itu organiknya cuma satu gitu ya, cuma satu misalnya hanya, ya kan, hanya organik, misalnya apa, sunflower oil, tapi yang lainnya tuh udah nggak ada lagi yang organiknya. Nah kan itu sebetulnya nggak bisa juga dibilang organik-organik gimana gitu ya. Demikian. Nah, untuk pemilihan jenisnya, kemudian bahan aktifnya, sediaannya, tetap mengikuti pakem pemilihan skincare secara umum. Itu sih ya. Nah, kemudian untuk berikutnya dok, apa sih yang lebih utama harus kita pertimbangkan nih saat memilih skincare? Mungkin di luar labelnya organik atau non-organik. Nah, ini dokter tipsnya gimana nih dok? Untuk memilih skincare di luar ininya ya, organik atau tidak organik, yaitu tadi ya, yang paling penting itu tadi sih hampir mirip sebetulnya. Pastikan produknya memiliki izin edar yang resmi, kemudian pilih menurut jenis tipe kulit kita dan permasalahannya. Kemudian pada saat ingin memulai sebuah skincare, jangan lupa itu selalu kerjakan spot test. Spot test itu akan mengurangi risiko untuk jadi alergi, termasuk skincare organik juga kan tidak lepas dari risiko alergi itu. Jadi tetap harus di spot test. Kemudian selalu gunakan sesuai dengan anjuran pemakaian. Kadang-kadang kan ada kita terlalu semangat ya kalau punya skincare baru. Kalau berlebihan hasilnya nanti malah bisa iritasi. Membuat skincare chart juga akan berguna. Jadi biasanya nih sebelum belanja itu Style Lovers tuh bisa bikin chart dulu. Sebetulnya kebutuhannya apa, kemudian di list down kebutuhannya apa saja, baru dicari produknya. Jadi tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti kita bisa end up dengan skincare steps yang terlalu panjang untuk pagi dan malam. Dan nggak punya waktu juga nanti untuk pakainya, sayang. Nah setelah mulai digunakan sesuai dengan chart yang sudah kita buat, nah nanti baru journaling. Nah journaling itu akan sangat membantu untuk melihat hasil dan juga mencatat kalau ada efek-efek yang tidak diinginkan, misalnya risiko iritasi dan lain-lain. Itu yang penting ya. Oke. Nah, Style Lovers itu dia tadi ya tipsnya memilih, terus habis itu juga mencatat. Karena memang kita butuh apa ya dok ya, butuh kayak buku harian khusus untuk skincare supaya kita tahu perkembangan kulitnya kita sendiri ya dok ya, karena biasanya berubah bertambah umur, mungkin beda lokasi tempat tinggal, itu kadang mempengaruhi juga kondisi kulit kita dan kebutuhan skincare-nya ya dok ya. Betul, iya. Nah dokter, kali ini kita akan baca ini Q&A yang udah masuk di Instagram Style, dan juga nih yang tadi udah teman-teman yang udah kirim komentar di IG Live. Ini seperti dari @sadatus178, usianya 20 tahun, asal dari Blora, tipe kulitnya normal dry skin. Oke. Nah, dia nanya, dok, gimana sih cari skincare organik yang benar-benar untuk kulit kering dan kusam?
apa saja tahapan perawatan yang perlu diperhatikan dan tepat untuk jenis kulit tersebut. Nah, ini mungkin dokter boleh mention juga kali ya kalau ada kandungan-kandungan yang bisa cocok untuk merawat kulit normal ke kering. Ya, oke. Kalau untuk kulit normal kering, bahan aktif itu yang bisa dicari, dicoba dibaca ya di labelnya itu adalah misalnya hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu kan sangat moisturizing dan bisa menarik air dan menahan retain air itu bahkan sampai 1.000 kali dari beratnya. Jadi itu pasti baik untuk kulit yang kering. Kemudian seperti ceramide, kemudian oatmeal, itu juga glycerin, vitamin B kadang-kadang itu juga baik untuk kulit-kulit yang kering. Jadi usahakan mencari kandungan-kandungan itu. Nah, kemudian untuk sediaannya sendiri, bentuknya apa aja nih terjemahannya di dalam skincare step-nya. Nah, itu nanti biasanya artinya kalau memilih cleanser misalnya, cleansernya itu harus yang gentle, non foaming biasanya. Jadi nggak terlalu harsh untuk kulitnya, oil base biasanya. Jadi di situ nanti bisa mencari cleanser yang ada kandungan oil, carrier oil ya, minyak nabati yang juga organik. Kemudian kalau untuk tahap toner itu sebenarnya optional. Kalau kering sekali bisa di skip aja. Dan kalaupun digunakan pastikan juga memilih toner yang ada hydrating agentnya. Jadi kembali lagi misalnya hyaluronicnya misalnya demikian. Kemudian moisturizernya pilih yang kaya hidrasi juga dengan kandungan-kandungan yang tadi disebutkan. Sunscreen biasanya usahakan memilih sunscreen yang juga gabung dengan moisturizer juga misalnya. Jadi kita juga dapat lagi efek moisturizer dari situ. Nah, kalau untuk malam hari itu tepat banget, cocok gitu ya untuk menggunakan face oil sebenarnya. Face oil kan sangat moisturizing. Nah, ini nanti ada beberapa face oil yang cocok untuk jenis kulit yang dry. Misalnya kita bisa cari yang kadar oleic acidnya tinggi. Itu misalnya ada di seperti olive oil, kemudian misalnya almond ya, mungkin kalau untuk kulit wajah almond. Itu jojoba itu masih bisa meskipun juga untuk kulit yang berminyak, tapi untuk kulit kering kadang-kadang juga masih nyaman. Kemudian avocado, walaupun tidak semua orang cocok dengan avocado di wajah ya, di badan enak banget, di wajah cocok-cocokan. Itu beberapa carrier oil yang bisa dipilih. Ditambah biasanya bisa masih ada essential oil juga yang dimasukkan untuk kulit-kulit yang dry, misalnya glutensi gitu ya. Kita lihat beberapa produk juga menggunakan itu. Itu sih yang untuk tahapan dan juga untuk bahan aktif yang cocok untuk kulit kering. Nah, oke, berikutnya nih Dok, kalau tadi soal perawatan kulit kering untuk yang berasal dari skincare organik, ini ada juga yang nanya, namanya Rani Res, usianya 22 tahun, asal Jogja, tipe kulitnya kombinasi. Oke, aku salah baca, ini dari Aprilia Dok yang untuk kulit berminyak. Usianya 23 tahun, dari Tangerang Selatan, kulitnya berminyak. Nah, ini dia juga nanya, Dok, apa saja sih tahapan-tahapan perawatan kulit berjerawat yang tepat jika kita memilih untuk menggunakan skincare berbahan organik? Nah, silakan Dok. Nah, ya kalau sekarang yang untuk oily, acne prone gitu ya, berjerawat. Nah, jadi itu sama tuh tadi ya. Kalau untuk bahan aktifnya itu nanti bisa memilih beberapa bahan aktif yang organic line, tapi misalnya dari alpha hydroxy acid misalnya, itu kan ada beberapa yang organik, misalnya malik, tartarik dan lain-lain itu bisa didapatkan. Kemudian juga nanti cari bahan aktif yang seperti salicylic atau BHA ya. BHA itu juga akan membantu untuk kondisi yang acne prone. Nah, kalau untuk ininya sendiri, untuk sediaannya sendiri, pasti kalau pada saat memilih cleanser itu lebih pilih yang memang bisa lebih membersihkan. Jadi bukan cari yang hydrating. Kemudian astringent atau toner boleh banget digunakan kalau memang very oily, lagi sangat acne, bisa yang astringent ya, yang bisa lebih untuk mengurangi minyak dibandingkan dengan toner. Moisturizer pilih yang bahannya itu lightweight, oil free, non comedogenic, misalnya bahan dasarnya aloe vera gitu ya. Jadi kan itu gel base-nya, itu akan lebih nyaman. Sunscreen pun demikian, pilih justru yang physical atau yang mineral ya. Biasanya itu lebih cocok pada kulit-kulit yang berjerawat.
Itu untuk yang di pagi harinya. Malam harinya tentunya bisa dikombin dengan berbagai bahan anti acne, baik yang digunakan untuk moisturizer malam maupun yang untuk spot treatment. Bisa juga ditambahkan dengan masker, eksfoliasi seminggu sekali boleh dilakukan. Itu biasanya juga pastikan memilih yang untuk membantu kondisi berjerawat ya, misalnya yang bahan dasarnya clay atau yang bisa mengurangi ini ya, mengurangi minyak berlebih di kulit gitu. Jangan yang untuk melembabkan. Gitu sih. Oke, nah seperti itu dia tadi ya pemaparannya soal bahan aktif apa atau jenis atau tipe skincare organik apa yang bisa cocok untuk kalian pilih kalau muka kalian tipe kulitnya adalah berminyak atau acne-prone. Nah, Dokter Dian berikutnya adalah ini ada pertanyaan dari Ed Ramirez, usianya 22 tahun, ini asal Jogja, tipe kulitnya kombinasi. Nah, ini dia nanya nih, Dok, apakah boleh pakai masker organik setiap hari? Nah, terus bahan organik apa yang bikin muka cerah, Dok? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sejuta umat, banyak, Dok, yang masuk, Dok. Jadi, kira-kira skincare organik itu bahannya ada nggak sih yang bisa buat mencerahkan? Nah, terus dia juga pengen beli masker organik, tapi masih takut sama bahannya. Nah, itu dokter silahkan dijelaskan. Oke, kalau untuk masker sebaiknya tidak digunakan setiap hari. Kalau masker mungkin sarannya adalah 1 maksimal 2 kali seminggu tergantung ke jenis kulitnya. Kalau kulitnya normal to oily mungkin mau 2 kali seminggu gitu masih oke. Kalau yang agak kering mungkin seminggu sekali dan pilih yang hydrating supaya lebih nyaman. Nah, untuk bahan-bahannya yang di skincare organik yang untuk glowing biasanya yang banyak digunakan itu dari fruit enzymes. Itu kan akan mengangkat lapisan kulit mati di atas sehingga kulit akan terlihat lebih sehat kan karena lapisan kulit matinya sudah terangkat. Misalnya fruit enzymes itu bisa didapat dari pineapple, papaya enzyme, kemudian pomegranate enzymes itu bagus untuk glow. Untuk glow ya. Itu yang biasanya ya digunakan. Nah, kalau soal apa namanya? Kalau topik apa namanya, Dok? Kalau untuk penggunaan masker setiap hari itu udah keras ya, Dok, ya, tidak boleh ada mau bahan bakunya apapun itu ya, Dok ya. Iya, ya betul. Nggak perlu tiap hari sih ya. Kita kalau setiap hari tuh yang basic skincare steps aja yang dikerjakan. Oke, nah berikutnya ini ada juga tadi yang penonton di IG Live kita, ada yang nanya, ini dari Devina, _Arinka, usianya 20 tahun, asal Semarang, tipe kulitnya kombinasi, Dok. Nah, untuk melihat hasil maksimal penggunaan skincare organik, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya, Dok? Nah, ya ini pertanyaannya bagus banget nih menurut saya. Jadi untuk melihat sebuah hasil dari skincare, termasuk juga skincare organik, apalagi ya yang bahan dasarnya semuanya naturally organic, itu memang membutuhkan waktu. Jadi style lovers harus lebih sabar dan telaten untuk bisa melihat hasilnya. Biasanya paling cepat itu 1 bulan karena 1 kali turnover kulit kita itu adalah 1 bulan, paling cepat 1 bulan. Kemudian hasil optimalnya bisa dilihat setelah 3 bulan atau sekitar 12 minggu. Jadi pastikan begitu kita memang menggunakan sebuah skincare organik, itu pastikan digunakan memang cukup panjang supaya memang nanti style lovers dapat lihat hasilnya gitu. Oke, nah itu memang pembedanya ya, Dok, ya, skincare organik dengan skincare yang natural dan juga skincare sintetis. Nah, berikutnya ada juga nih, Dok, yang nanya, ini soal kata penyebutannya juga sih, Dok. Ini namanya DQLTHF. Oh, ini nggak ada huruf vokalnya, Dok. Aku bingung. Usianya 19 tahun, dari Padang, tipe kulitnya oily sensitive. Nah, skincare organik dan skincare vegan itu sama atau beda sih, Dok? Ya, jadi organik dan vegan ini memang berbeda nih. Kalau misalkan vegan itu belum tentu organik juga. Kalau dia itu organik, itu tuh belum tentu vegan juga. Jadi memang agak berbeda. Kenapa? Karena kalau vegan itu kan memang semuanya akan dari plant based, dari tanaman. Dia tidak bisa menggunakan animal byproduct. Misalnya beeswax. Beeswax itu kan dari animal. Nah itu pasti nggak boleh digunakan untuk skincare vegan. Sedangkan kalau skincare organik, bahan-bahan dari animal byproduct atau bahan-bahan dari marine itu masih bisa digunakan selama memang source-nya organik. Tapi kalau misalnya dia
vegan dan organik ya bisa-bisa aja sih digabungkan gitu ya. Berarti artinya semuanya dari tanaman, semuanya tanaman organik gitu ya, bisa-bisa aja. Tapi tidak semua yang vegan pasti organik dan tidak semua yang organik pasti vegan. Oke. Thank you, Dok. Nah, berikutnya kalau tadi kita ngomongin tentang ada nggak sih skincare organik bahan bakunya yang bisa mencerahkan kulit. Berikutnya ini ada dari @askanila45, ini asal Lampung. Apakah ada skincare organik untuk menghilangkan jerawat dan bekas jerawat? Nah, ini Dok, boleh dijawab. Iya, kalau untuk bekas jerawat dan juga ya kalau sudah bekas kan berarti misalnya bekas-bekas kecoklatan gitu ya. Nah, itu kita bisa pilih bahan aktif dari skincare organik yang fungsinya untuk mencerahkan. Jadi nanti seperti misalkan ada dari yang mengandung vitamin C, mengandung niacinamide, itu dia akan bagus. Kemudian juga tadi yang mengandung fruit enzyme atau mengandung antioksidan. Antioksidan juga nanti akan bantu untuk mencerahkan dan mengurangi noda-nodanya juga. Misalnya kayak seperti resveratrol, ya bahan-bahan itu bisa didapat secara organik masih gitu. Itu yang harus dicari ya bahan-bahannya. Untuk tadi yang acne prone tadi kita sudah bahas ya, Ce ya. Iya. Nah, berikutnya Dok, ini ada dari Cherry dari Jakarta, mau nanya, benar nggak sih Dok kandungan bakuchiol itu dari tanaman langka? Kalau dari tanaman, betul. Bakuchiol itu dari tanaman. Langka atau tidak mungkin sekarang tergantung ya. Tapi dia memang tanaman yang sudah lama lah, ancient lah, tanaman yang ancient. Bakuchiol lagi happening banget ya, Coy, sekarang. Gitu. Nah, ya, itu bagus untuk style lovers yang kulitnya sensitif. Ingin untuk lebih anti-aging, lebih glowing, lebih cerah, menghilangkan noda juga tadi, untuk acne juga bisa sedikit membantu, tapi kulitnya sensitif. Nah, bakuchiol merupakan opsi kalau teman-teman mau mencari solusi dari misalnya retinol yang agak lebih kuat, yang lebih harsh. Kalau nggak kuat retinol, bisa beralih ke bakuchiol. Nah, itu menarik banget ya. Ini soal pengganti, bahan pengganti yang mungkin dari skincare sintetik itu ya, Dok. Ini berikutnya juga ada ya, Dok. Namanya Epit Empit, usianya 26 tahun, tipe kulitnya oily. Nah, skincare organik apa sih, Dok, untuk mengganti AHA/BHA? Karena dia juga butuh untuk menyamarkan bekas jerawat. Nah, tadi dokter dia udah menjelaskan, tapi soal fungsi AHA BHA dari skincare sintetik itu kira-kira ada nggak Dok penggantinya dari skincare organik? Ya, sebetulnya tadi untuk AHA itu masih bisa didapatkan loh beberapa varian organik dari AHA. Karena AHA sendiri itu kan alpha hydroxy acid itu sebenarnya memang didapat dari tanaman-tanaman juga ya, antara lain seperti malik, tartarik, citrik, itu kan semua dari tanaman. Hanya memang tidak semua AHA lantas pasti organik karena dia baru AHA yang didapat dari natural sources. Nah, cari yang memang memiliki AHA yang organik, jadi tetap bisa menggunakan sebetulnya. Kalau yang AHA ya. Gitu sih. Oke. Itu yang tadi ada soal penggantinya. Nah, ini berikutnya juga masih ada lagi yang nanya. Sebentar ya Dok, ini seru banget karena banyak yang penasaran soal masker-masker. Iya. Nah ini ada dari Ed Susan, tinggalnya di Jombang, usianya 28 tahun. Beliau nanya, Dok, boleh nggak sih kalau kita maskeran pakai masker organik atau sheet mask saat kita memakai rangkaian skincare dari klinik kecantikan? Nah, apakah ada efek sampingnya? Dokter boleh dijelaskan. Ya, maksudnya apakah menggunakan krim dulu dari dokter atau dari klinik kecantikan kemudian langsung ditimpa dengan sheet mask-nya, atau maksudnya di saat yang berbeda, Ceh? Kayaknya di saat mungkin pas kan masker dan sheet mask itu kan skincare yang bukan rutin ya Dok ya, tapi mungkin lagi daily-nya dia lagi basic skincare rutinnya dia pakai dari klinik kecantikan, tapi dia mau selingannya dari skincare organik. Oke.
Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya, itu juga diperbolehkan karena ya tadi itu kembali sih kenapa kita ingin menggunakan skincare organik termasuk kenapa kita ingin menggunakan masker organik. Nah, kalau misalnya memang dari basic skincare-nya kita belum bisa switching ke fully green, fully organik, maka memang solusinya salah satunya yang seperti tadi itu untuk yang tidak daily-nya, yang untuk perawatan yang weekly-nya lah gitu, kita bisa gunakan yang sudah organik. Jadi kita mengurangi pajanan bahan-bahan kimia yang kita pakai di daily itulah ya, paling nggak di weekly-nya itu dia sudah yang sehat. Itu bisa banget sih, nggak ada masalah. Kita tetap bisa pakai masker atau sheet mask yang organik sebagai pelengkap dari skincare yang tidak organik yang masih digunakan. Nggak ada masalah sih, boleh. Oke, nah itu dia Stylovers pemaparannya soal penggunaan skincare organik, skincare tambahan ketika kita sedang menggunakan skincare perawatan dari klinik kecantikan ya dok. Iya, betul. Oke, nah ini berikutnya masih banyak juga yang nanya nih, kayaknya Cici mau pilih dulu. Tadi juga ada yang nanya tentang AHA/BHA, ini seru banget karena banyak orang yang ingin mencoba padanan-padanan mungkin penggantinya dari skincare yang bahannya sintetik ya dok ke organik. Nah mungkin apakah ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dok ketika kita lagi mau mencoba beralih ke green beauty itu dok? Iya, memang biasanya kalau pada saat kita ingin switching, kalau memang sebelumnya itu kita belum menggunakan yang kategori green beauty, jadi belum memakai yang organik, itu memang kadang-kadang perlu yang nyaman biasanya akan perlu fase adaptasi, jadi di mana pelan-pelan digantikan. Tidak perlu sih harus langsung semuanya, karena begitu langsung semuanya, kalau sebelumnya itu menggunakan misalnya justru malah produk yang tadi seperti dari dokter atau dari klinik kecantikan yang racikan ya dengan resep dokter itu kan bahan-bahannya biasanya yang jenisnya itu strong, memang harus prescribe dan akan memberikan hasil dalam waktu singkat. Beda nature-nya dengan skincare organik ini. Kalau kondisi teman-teman misal Stylovers belum stabil gitu, terus masih ingin mendapatkan hasil yang cepat, menurut saya mungkin nyamannya ditunggu dulu. Stabilkan dulu kondisinya, setelah kondisinya stabil, pelan-pelan mulai switching dan kita maintenance stay dengan produk-produk yang skincare organik itu akan lebih nyaman. Bukan artinya harus demikian. Misalnya kondisinya belum stabil tapi tetap ingin mulai menggunakan. Boleh-boleh juga, hanya memang artinya harus lebih rutin, lebih sabar, lebih telaten karena hasilnya akan lebih panjang, lebih lama dapatnya dibandingkan dengan yang prescription. Nah, itu dia tadi Stylovers pemaparannya Dokter Dian. Tadi juga banyak juga dok yang nanya nih, kalau pakai skincare organik tuh lebih nampol. Wah, emang beda, emang khasiatnya itu beda antara organik, natural sama sintetik ya. Dan tadi banyak sekali yang bertanya, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kita udah mencoba sesimpel mungkin ya dok, ternyata pembedaannya skincare organik, skincare natural, dan sintetik itu apa. Dan bisa dilempar lagi kepada teman-teman kembali butuhnya mau apa, cocoknya apa, kondisi kulitnya seperti apa. Nah dok, kalau misalnya untuk tipsnya sendiri untuk dan mungkin sarannya sendiri bagi dokter Dian untuk para Stylovers dan semua beauty enthusiast masa kini terkait skincare organik untuk penutupan IG live kita kali ini apa dok? Tipsnya ya, pada saat kita ingin memilih skincare organik, tadi ya Stylovers pastikan produknya sudah memiliki izin edar yang resmi dan juga sudah memang memiliki bahan aktif yang memang sesuai dengan kebutuhan. Pada akhirnya bagaimana kita memilih sebuah skincare, bukan saja cukup hanya melihat organik atau tidak organiknya, tapi Stylovers harus memastikan bahwa semua bahan yang dikandung itu aman dan tidak memiliki efek samping untuk kulit Stylovers. Itu sih mungkin. Dan juga yang nggak kalah penting label BPOM-nya karena kita tinggal di Indonesia ya dok ya. Betul, ya itu paling penting sih, pastikan memang sudah memiliki izin edar BPOM. Itu sih nomor 1 di list kita. Kalau izin edar aja sudah tidak ada, tampaknya lebih baik dicoret saja dari wishlistnya Stylovers. Nah itu dia Stylovers, karena kadang ya dok saat ini mungkin arus
penjualan belanja online skincare itu udah gampang banget dari luar negeri ya dok ya, berbagai Ya, skincare yang mungkin emang dijual di Indonesia terus di luar negeri juga ada. Kadang wah lewat jalur cepat aja, nggak lewat BPOM gitu. Ini ada istilahnya BPOM dari negara lain gitu kan. Tetap aja karena kita tinggalnya di Indonesia ya dok ya, BPOM itu penting dan memang regulasinya kita di sini. betul. Dan Iya, yang nggak kalah penting juga, Stalfers juga selain ngecek ada nomornya juga, kadang nomor juga belum tentu apa namanya betul. Kita juga harus ngecek juga di internet. Jadi untuk jadi konsumen yang lebih kritis lagi ya dok ya, apalagi itu dari berhubungan dengan regulasi. betul. Oke, Dokter Dian, terima kasih banget atas pemaparannya kali ini. Sangat mudah untuk dipahami. Ternyata seluruh semua bisa memahami perbedaannya skincare organik, terus juga skincare berbahan natural, dan juga skincare yang sintetik yang selama ini kita sering temukan di pasaran. Sama-sama, Kita C. udah, kayaknya kita masih ada waktu sedikit lagi, dok. Oke. Oke, nah ini ada dari sorry. Ini ada satu lagi dok, pertanyaannya. Nah, ini dari Indira, asal Jakarta. Dok mau tanya kalau produk organik merek luar, itu kira-kira kemungkinan cocok nggak ya sama kulit kita di daerah tropis? Nah, itu ada pertimbangannya dok. Terus apakah tips memilih produk organik, apakah ada tips memilih produk organik dari luar? Karena kadang suka cemas itu bahannya benar awet atau bisa berubah kalau kena suhu di Indonesia. Ya. Jadi kalau untuk produk skincare organik yang dari luar negeri, sebenarnya paling gampang adalah lihat seal organiknya. Sebaiknya sih kalau memang kita akan memilih yang dari luar negeri, ya sekalian aja lah pilih yang bagus. Bukan bagus dalam arti gimana, tapi maksudnya memang organiknya itu sudah tidak perlu kita riset-riset lagi sendiri. Jadi pilih aja mungkin yang ada seal officialnya, yang tadi dari USDA atau dari EcoCert atau dari Cosmos dan lain-lain ya, masih banyak logo-logo official lain. Kalau semisal skincare organik yang dari luarnya itu belum memiliki logo official organik, maka ya PR-nya tetap harus sama nih, harus baca lagi satu demi satu ingredients-nya lah, di riset lagi satu demi satu ingredients yang ada. Nah, untuk kekhawatiran mengenai suhu dan lain-lain, sebetulnya pasti semua sudah melewati tahap-tahap riset dan penelitian sebelum akhirnya sebuah produk itu bisa di launch di market. Jadi pastinya skincare organik sudah akan memiliki alternatif yang efektif untuk supaya produknya itu juga tetap tahan dalam suhu yang berbeda mungkin, dan juga awet tanpa pengawet yang konvensional gitu. Jadi itu pasti sudah diperhitungkan dan tetap aman selama memang masih dalam masa sebelum expiry date yang tertera pastinya di setiap kemasan. Itu sih. Jadi tidak masalah sih sebenarnya. Oke, nah itu dia tadi Salvers pemaparannya dari Dokter Dian. Dan buat teman-teman semua, kalau misalnya hari ini kita lagi membahas tentang skincare organik, tapi pengen mau tahu juga nih tentang skin problem, terus juga tips-tips merawat kulit dan juga persoalan-persoalan kulit dan kelamin, itu semua teman-teman bisa dapatkan informasinya, juga bisa lihat lagi IGTV atau IG Live yang diselenggarakan oleh ID Derms. Nah, Dokter Dian boleh jelasin nih, ID Derms itu apa sih dok? Ya, jadi ID Derms ini adalah wadah kita semua yang di ID Derms ini semua adalah dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin, anggota dari Perdoski. Perdoski itu adalah perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia. Nah, kita semua punya visi yang sama nih. Kita ingin memberikan edukasi untuk seluruh masyarakat kita yang benar pastinya ya, karena edukasi kalau nggak benar nanti jadinya hoax ya. Jadi edukasi yang benar mengenai kesehatan kulit secara menyenangkan dengan cara-cara yang exciting lah gitu. Itu sih ID Derms. Nah, mungkin untuk style lovers yang belum follow Instagram dari ID Derms, bisa di follow @id.derms, bisa di follow. Di situ akan banyak tips-tips menarik soal kesehatan kulit dari dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, style lovers itu dia tadi, kalau mau cari tahu, mau baca-baca, mau nonton-nonton juga ya dok tentang pemaparan-pemaparan mengenai skin problem, sebenarnya cara pilih
skincare. Nah, itu dibahas tuntas oleh expertnya, oleh orang yang pakar di bidangnya, yaitu dokter-dokter dari spesialis kulit dan kelamin. Oke, Dokter Dian, kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak, Oke, Dokter, sudah sama-sama, hadir C. di live kita kali ini. Seru banget kolaborasi Style Indonesia dengan ID Derms kita kali ini. Kita membahas dan juga menyampaikan kepada audiens tentang skincare organik, dan tentunya kita memberi pemahaman jangan sampai ikut-ikutan tren aja ya, Dok, tentang skincare organik. Iya, betul. Oke, kalau gitu Dokter Dian stay safe selalu, semoga sehat-sehat selalu. Bagi dokter yang selalu di garda terdepan saat ini ya, Dok ya. Terima kasih, C. Semoga kita, Stay safe juga amin, ya, stay healthy. amin. Semoga kita sehat selalu, dan mungkin kita kalau ada kolaborasi berikutnya kita bisa ketemu langsung dan kita bisa chit-chat langsung dan ngobrol langsung dengan para audiens yang ada di sini. Kalau Oke. gitu, Dokter Dian monggo untuk say goodbye dengan para audiens semua. Oke, Style Lovers, thank you so much untuk chat-chat kita hari ini. Semoga berguna dan sampai ketemu lagi. Thank you, C. Saya Thank izin you, ya. Dokter Dian. Terima Iya. kasih. Nah, Skylovers, itu dia tadi pemaparan IG Live kita yang sudah menjelaskan soal skincare organik. Dan tadi teman-teman banyak banget ya yang aktif bertanya. Cece senang banget, dan tentunya juga dari teman-teman ID Derms dan kontributor yang hari ini bertugas, yaitu ada Dokter Dian yang sudah memaparkan skincare organik, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk. Dan saat ini tiba saatnya Cece akan membacakan teman-teman yang mendapatkan hadiah atas best question yang sudah ditanyakan. Jadi kalau tadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk, Cece juga sudah tanyakan ke Dokter Dian. Kali ini akan ada 3 pemenang dan akan Cece sebutkan. Semoga masih nonton nih ya. Oke, kalau gitu untuk pemenang yang pertama, ini dari @aprelin_06. Congratulations untuk Aprelin. Berikutnya juga ada dari @dqlthf. Nah, aku agak susah ya nyebutnya, but congratulations for you. Pertanyaan kamu bagus dan menarik. Dan yang terakhir dari @fittampit. Oke, congratulations untuk 3 pemenang di IG Live Story, IG Live kita kali ini. Dan kita sudah berada di penghujung acara. I just want to say thank you guys for you yang sudah mengikuti IG Live kita dari awal sampai sekarang selesai. Dan yang the most important thing, kalian jangan lupa untuk lebih aware lagi. Seperti tadi kita udah tahu ya, statement-statement dari Dokter Dian. Jangan lupa untuk menelaah lebih dalam lagi kalau mau beli skincare. Pastiin ada nomor BPOM-nya, dan nomor BPOM-nya sudah terregistrasi. Kalian cek ya di website resminya BPOM. Berikutnya juga tentang skincare organik. Pembedanya apa aja, dari mulai perbedaan skincare sintetik, terus skincare natural, dan juga skincare organik. Dan berikutnya tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian ya, Style Lovers. Jadi tentunya kalian harus menganalisa juga tipe kulit kalian apa. Jadi mau apapun pakai skincare natural, organik, ataupun sintetik, itu cocok-cocok aja asal kalian sesuai dengan tipe dan kebutuhan kulit kalian. Nah, kalau gitu Cece, Stylo, dan juga teman-teman yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Thank you, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, 3M juga dimanapun kalian berada. So, stay safe guys, dan sampai ketemu di kolaborasi Style Indonesia dan ID Derms berikutnya. Bye!